Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas judulnya Fadlu at-tahmid wa takbir wa tahlil wa tasbih. Keutamaan tahmid, takbir, tahlil dan tasbih. Ini 4 ya zikir kalimatnya yang sering disatukan. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tasbih subhanallah. Makanya ini sering disatukan. Misalnya kalau kita salat hari raya, maka tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu keempat-empatnya lengkap di situ. Dan tasbih dan tahlil ini zikir yang sangat banyak manfaatnya dan sudah teruji. Bapak Ibu kalau baca surat As-Saffat ya, surat 37 ayat 143 sampai 144. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun." Nabi Yunus kalaulah tidak karena tasbihnya, maka dia akan mendekam di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi kata Allah begitu Pak Ibu. Kalaulah bukan karena tasbihnya, maka Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi yang menyelamatkan Nabi Yunus itu dari kegelapan perut ikan itu tasbihnya. Makanya di surat Al-Anbiya ayat 87 Allah menyebutkan tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bukti bahwa tasbih ini sudah teruji Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan, Allah selamatkan dia. Nah, apa yang menyelamatkan dia? Di surat As-Saffat disebutkan, laula annahu kana minal musabbihin. Andai dia tidak bertasbih, maka dia akan mendekam dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini dasarnya Bapak Ibu, sebagian ulama berpendapat ikan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada. Ya, jadi ikan Nabi Yunus itu masih hidup, Pak. Belum mati. Karena kata Allah begitu, kalaulah bukan karena tasbihnya, maka dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan Nabi Yunus itu hidup sampai hari kiamat. Tapi di mana ikannya sekarang aja Pak cari loh, tak kau sobok loh Pak. Ya. Nah, itu rahasia Tuhan situ. Nah, kita akan bahas hadis-hadis yang bicara tentang keempat zikir ini, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kita baca hadis pertama, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau Bapak Ibu dengar nama Abu Dzar itu sahabat yang paling zuhud. Abu Dzar itu Bapak Ibu ditawari macam-macam oleh Khalifah Bani Umayyah, rumah, kekayaan, tak mau. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika dia meninggal dunia, kain kafan pun tidak ada. Maka dia dikafankan dengan bajunya. Itu miskinnya Abu Dzar Al-Ghifari itu, sahabat yang sangat zuhud, yang takut dengan dunia. Siang malam dia menangis dan berdoa kepada Allah jangan sampai dunia menghampirinya. Itu mintanya Bapak Ibu. Jangan sampai dunia menghampirinya. Nah, makanya sampai akhir hayatnya begitu. Jadi Abu Dzar ini termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Jadi Nabi bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah." Wahai Abu Dzar, kata Nabi, maukah engkau saya beritahukan kalimat yang paling dicintai Allah? Jadi kata Nabi, ada kalimat yang paling dicintai Allah. Jadi orang yang membacanya akan menjadi orang yang paling dicintai Allah pula. Maka Abu Dzar berkata, ya Rasulullah,
beritahu saya bi ahabbil kalam ilallah, apa kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Maka kata Nabi, inna ahabbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi. Kata Nabi, kalimat yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Kan tidak susah Bapak Ibu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, itu kan tidak susah. Mau 100 kali, mau 1000 kali, itu kan tidak perlu biaya dan tidak perlu waktu juga. Tidak perlu juga harus duduk di masjid membacanya Bapak Ibu. Sambil jalan, sambil mencuci, sambil masak, ya sambil main HP tidak mungkin baca subhanallah wa bihamdihi Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Makanya nanti kita akan bahas hadisnya. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore, maka tidak ada orang yang lebih baik keadaannya di hari kiamat selain daripada orang itu. Kalau ada orang baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 pagi, habis subuh ini dia baca sampai terbit matahari, ya sampai nanti pagi menjelang matahari sudah mulai agak keras suara panasnya. Nanti sore habis asar dia baca lagi sampai terbenam matahari. Kata Nabi, tidak ada orang yang lebih baik keadaannya di hari kiamat daripada orang itu. Begitulah jaminannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin bahagia di akhirat itu ternyata modalnya tidak terlalu banyak. Yang penting kita mau saja. Nah, ini Bapak Ibu amalkan saja 100 kali pagi, itu kan tidak susah. Ya, kalau kita mau. Lalu la anna aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ila mimma tala'at alaihi syamsu. Kalau saya diberi pilihan, kata Nabi, matahari berhenti terbit, atau saya bisa mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi, saya lebih suka mengucapkan kalimat itu daripada melihat matahari terbit. Kata Nabi, saya tidak penting matahari terbit, biarlah dalam kegelapan saja selamanya, selama lidah saya masih mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu betapa besarnya nilai membaca kalimat ini, sehingga Nabi seakan-akan tidak penting bumi ini berjalan normal hidup orang, asalkan lidahnya masih bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu hadis berikutnya, yusbihu ala kulli sulmai min ahadikum sadaqah. Kata Nabi, setiap persendian kita ini membutuhkan sedekah sebagai bentuk syukurnya. Jadi setiap persendian kita ini Pak Ibu, kita ini punya sendi banyak, ada 360 persendian kita. Kata Nabi, setiap sendi ini wajib diberikan sedekahnya setiap pagi. Karena begitu Pak, setiap pagi persendian ini wajib diberikan sedekah. Bapak Ibu cobalah, kalau lutut Bapak Ibu tidak bisa ditekuk lagi, andai lututnya lurus saja Pak, tidak bisa ditekuk, tidak bisa dilipik kaki apa, bara biaya mengurus lutut itu. Ya. Andai lutut apa tidak bisa lurus saja lain. Bapak tagak begitu Pak. Bapak kabang ayi begitu. Coba bayangkan tuh. Sulitnya hidup kita. Andai 1 persendian macet. Ini 360 sendi kita Pak Ibu. Bapak Ibu bisa menoleh ke kiri ke kanan ini persendiannya aktif itu. Kalau persendiannya macet Bapak Ibu udah robot tuh. Bara biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan ya untuk mengurus sendinya kalau bermasalah satu. Kata Nabi, setiap sendi itu dia membutuhkan sedekah. Apa sedekahnya? Maka tasbih sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu baca subhanallah itu baru 1 sendi baru. Alhamdulillah kullu tahmid sedekah, atau membaca tahmid alhamdulillah itu 1 sedekah. Wa kullu tahlil sedekah. Bapak Ibu baca la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbir sedekah, dan setiap takbir Allahu akbar sedekah. Kalau dia tidak mampu memenuhi jumlah 360 setiap hari, Bapak Ibu tidak bisa membaca subhanallah 360, tidak bisa membaca alhamdulillah 360,
tidak bisa membaca la ilaha illallah 360 sehari, maka kata Nabi, yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uha min duha. Maka cukuplah mewakili yang 360 itu 2 rakaat salat duha. Itu hadis sahih Muslim. Jadi Bapak Ibu kalau salat duha, itu gugur tuntutan 360 persendian. Nanti Bapak Ibu tidak akan ditanya lagi nikmat sendi itu. Kan semua nikmat ditanya apa? Latus alun na yauma izin anin naim. Semua nikmat pasti ditanya. Salah satu yang akan ditanya itu nikmat sendi kita. Nah, salah satu mengamankan nikmat sendi itu kata Nabi, bersedekahlah. Dan sedekahnya setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil, minimal setiap pagi sebanyak jumlah sendi. Andai dia tidak mampu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil sebanyak jumlah sendi, cukup 2 rakaat salat duha. Nah, jadi yang 2 rakaat salat duha itu Bapak Ibu salah satu alasannya kenapa kita disuruh itu supaya selamat daripada hisab persendian nanti di akhirat. Itu Pak rahasianya. Ya. Karena sendi kita ini Bapak Ibu tidak gratis. Saya punya guru Bapak Ibu dulu udah wafat, ya, pensiun beliau, itu lutut beliau kariang Pak. Kariang olinya Pak. Jadi sakit Pak lutut Pak. Sehingga sekali 2 minggu beliau ke Malaka menyuntik oli. Jadi lutut kok ada olinya Pak. Apa suntik oli lutut Pak. Sekali 2 minggu ke Malaka itu sebarang biaya dapat. Ya kan? Kan kadang biaya itu Pak. Maka kata Nabi, bersedekahlah dengan sendimu itu. Nah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu sedekahnya kata Nabi. Yang tak mampu sebanyak sendi dia membaca cukup 2 rakaat melakukan salat duha. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Dzar juga. Ya. Kata Nabi, anna nasan min ashabin Nabi qalu lin Nabi. Jadi ada sekelompok sahabat datang menemui Nabi dan mereka berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Nanti orang-orang kaya di Madinah ini mereka akan masuk surga lebih dulu dari kami. Mereka akan dapat surga lebih hebat dari kami. Jadi ini orang-orang miskin dari golongan muhajirin ini datang menemui Nabi. Karena kan begini Pak Ibu, orang-orang yang hijrah bersama Nabi itu kan semua miskin. Karena harta mereka ditinggal di Makkah semua Pak. Tidak ada satupun di antara mereka yang membawa harta kecuali Abu Bakar yang sempat membawa dinarnya. Karena semua lari tengah malam, berjalan kaki ke Madinah, perjalanan ditempuh dalam waktu 12 hari, dan itu tidak mudah. Maka semua pergi hanya membawa baju yang ada di badannya. Sampai di Madinah mereka tuh tidur, itu sebagian tidur di emperan Masjid Nabawi itu. Nah, itu yang disebut ahlus suffah. Suffah itu artinya orang yang tidur memakai ya dengan bantal pelana. Jadi ada pelana kuda tuh Pak Ibu. Nah, itu di hati itu nyelalo tuh. Itu disebut ahlus suffah. Dari kata itu ada kata sufi. Orang-orang yang hidupnya miskin. Bahkan Abu Hurairah itu Pak Ibu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, kata Abu Hurairah, kami ya kadang kalau tidak ada yang akan dimakan, kami memakan daun-daun yang ada di pinggir kota Madinah sampai bibir kami bengkak-bengkak. Miskin memang, tapi mereka pecinta ilmu. Makanya perawi hadis itu hampir seluruhnya itu dari kalangan muhajirin tuh. Ada Abu Dzar, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Muaz bin Jabal, ya ada Ibnu Abbas tuh orang muhajirin semua tuh Pak. Jadi mereka sampai di Madinah tuh tidak mencari uang, tidak mencari kekayaan. Kemana Nabi pergi mereka pergi. Sehingga kata mereka, ya Rasulullah, itu orang kaya Madinah ini nanti akan masuk surga lebih dulu dari kami. Lalu Nabi bertanya, kaifazak? Bagaimana itu mungkin, kata Nabi? Mereka masuk surga lebih dulu dari kamu. Padahal kamu jihadnya membela agama Allah ini sudah terlalu banyak. Apa kata mereka? Yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum. Kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa.
Kami berjamaah, mereka berjamaah. Tetapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bantu anak yatim, kami tidak punya uang. Mereka bangun ini dan itu untuk orang-orang, kami tidak bisa. Mereka haji umrah, kami tidak punya biaya. Maka Nabi mengangguk-ngangguk. Nah kalau begitu sinilah kata Nabi, maukah kalian saya tunjukkan kalimat yang bisa mendahului mereka masuk surga? Jadi kata Nabi, ada kalimat yang kalau kamu baca, kamu bisa mendahului orang kaya yang kalian sebut tadi masuk surga. Bala ya Rasulullah, akhbirna. Mereka berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kami apa kalimat yang bisa mendahului orang kaya itu masuk surga. Kata Nabi, antusabbihu kulla duburis salasan wa salasin wa tahmadullah salasan wa salasin wa tukabbirullah salasan wa salasin. Ingat kata Nabi, setiap selesai salat ya, ini pesan Nabi rahasia, setiap selesai salat bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan nanti yang ke-100 kalian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap selesai salat ya kata Nabi, baca ini, kalian akan lebih dulu masuk surga dari yang kaya-kaya itu. Oh senanglah hati sahabatnya pulang mereka bahagia, akhirnya dulu juga masuk surga jadinya. Besok datang lagi mereka sama-sama ke Nabi, ditanya Nabi, mengalai cik Nabi? Kata mereka, yang patang bocor Nabi. Bocor ba, aduh orang kayu patang mendengar lanjut baca lo sama-sama tu. Oh, kata Nabi, zalika fadlullah ba'dakum ala ba'din. Kalau ada orang kaya yang membaca itu, wajar mereka lebih dulu masuk surga dari kamu. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir jadi orang kaya. Jangan di ambo ustaz dah harap tu ambo banyak dia tak kapaya ambo di akhirat besok. Enggak. Ada cara mudah Bapak Ibu selamat. Setiap selesai salat wajib, bacalah itu. Itu pesan Nabi itu, rahasia pesan Nabi itu. Subhanallah 33 kali, ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan yang ke-100-nya tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa 103, kata Allah, fa iza qadaitumus shalah, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, fazkurullah, berzikirlah, qiyama wa qu'udan wa ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi beginilah Bapak Ibu yang sibuk, yang urusannya terlalu banyak, tidak usah Bapak Ibu setelah assalamualaikum duduk di sini, tidak perlu. Sudah assalamualaikum langsunglah Bapak Ibu berangkat, pergilah. Ya, seperti Bapak yang tadi itu, beliau sibuk. Begitu assalamualaikum beliau boleh pergi, tapi sepanjang jalan bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cukup itu 100 kali saja. Tapi jangan pernah absen membacanya setiap selesai salat. Kalau dia miskin, paling dulu dia masuk surga kata Nabi. Kalau dia kaya, kekayaannya tidak menghalangi dia untuk menjadi orang pertama masuk surga. Coba bayangkan hebatnya tasbih itu. Ya. Betul ada hadis Nabi begini, yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniya bi nisfi yawm wa huwa 500 am. Orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Tapi hadisnya tidak satu. Ini hadis kedua. Bila ada orang kaya yang membaca ini setiap selesai salat 100 kali, maka kata Nabi, dia berhak lebih dulu masuk surga dari orang miskin ini. Walaupun orang miskin ini cepat hisapnya karena tidak ada yang dihisap, orang kaya juga ditutup hisapnya. Kenapa? Karena tasbih, tahmid dan takbir tahlilnya itu setiap selesai salat itu dibacanya sebanyak 100 kali. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan pernah tinggal yang ini nih. Ya. Makanya Bapak Ibu dulu di kampung saya itu setiap selesai salat itu imam beri isyarat tuh, ilahi ya rabbi rabbana subhanallah 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 subhanallah, itu Pak ya, supaya jamaah aku tidak lupunya Pak ya, Pak jamaah aku kalau surang-surang saya Paknya kadang cepat-cepat baru saya Pak ternyata baca tidak. Maka imam aku perlu bagi komando juga, tapi kalau di awak aku yakin pengetahuan lah cukup.
Kalau di kampung kan karena pengetahuan orang tu masih banyak yang lost, maka imam tu begitu Pak. Setelah Assalamualaikum, kalaupun tak berzikir sama-sama dia, nanti dikasih tahu tu, Ilahi Rabbi Subhanallah, Alhamdulillah, supaya memang jamaah ini baca setiap salat itu Pak. Karena begitulah ya jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, lalu hadis berikutnya, Ja'a Arabi ila Rasulillah. Ini orang Arab ini maksudnya orang Badui. Dia datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, alimni kalaman aqulu. Ajarkan saya satu kalimat yang itu cukup ya mewakili semua ucapan yang akan saya ucapkan. Jadi ada banyak kalimat-kalimat yang baik yang akan kita ucapkan. Katanya, ajarkan saya satu kalimat saja yang itu cukup, saya tidak baca lagi yang lain. Apa kata Nabi? Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini mungkin tidak banyak kita baca yang begini. Lalu dia berkata, hazali rabbi, itu kan untuk Tuhan saja dodo. Ya kan tadi kan kalau dibaca artinya apa Ibu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah sendiri dia, la syarikalah, Allahu akbar, itu semuanya memuji Allah saja. Yang untuk saya katanya. Maka kata Nabi, kalau begitu ucapkanlah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, ini zikir yang diajarkan Nabi. Cukup ini mewakili semua zikir yang ada. Ya, Allahumma gfirli warhamni warzuqni wahdini warzuqni. Ini yang biasa kita baca di antara dua sujud tu Ibu ya. Rabbi firli warhamni warzuqni, Pak. Rabbi firli warhamni wajburni, kan pakai itu Pak ya. Ya, nah, itu tidak apa-apa juga kalau membaca yang begitu. Tapi bacaan antara dua sujud tu Ibu, duduk antara dua sujud itu bacaan yang kata Nabi ya cukup mewakili semua zikir-zikir yang ada. Nah, dulu besarnya tu Pak. Ya. Lalu hadis berikutnya, inni la astati an ahad ya an akhuza minal Quran. Kata ini orang, saya tidak ada satupun Al-Quran yang bisa saya baca. Saya tidak pandai baca Quran dan tidak ada satu ayat pun yang saya hafal. Maka alimni ma yujzi'uni minhu. Tolong ajarkan saya kalimat yang kalau saya baca cukup pengganti baca Quran. Karena Quran ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Anbiya ayat 50 ya, haza zikrun mubarak. Al-Quran itu kata Allah zikir yang paling diberkati oleh Allah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu zikir yang paling diberkati, yang nilainya gini. Kalau Bapak Ibu baca subhanallah, alhamdulillah itu kan dihitung per banyak kali bacanya ya. Subhanallah itu kan banyak hurufnya tuh Pak. Kita dihitung per banyak kali kalimatnya. Tapi kalau Al-Quran dibaca bukan kalimatnya dihitung Pak, bukan katanya, huruf. Ya, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran kata Nabi, dia dapat 10 kebaikan. Maka alif lam mim bukan satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkati. Jadi ada orang tidak bisa baca Quran, tidak ada hafal Al-Quran. Dia ingin membaca kalimat yang setara dengan Al-Quran. Ini setara apa ya? Bukan sama dengan Al-Quran ya. Nilai membacanya, kata ini orang, ajarkan saya satu kalimat yang nilainya itu setara dengan saya baca Quran. Maka kata Nabi, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Bapak baca itu, kata Nabi nilainya setara dengan Al-Quran. Coba bayangkan Bapak ya, hebatnya tahmid itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan Bapak dan Ibu, ada hadis Nabi, bila kita terlambat salat, terlambat datang ke masjid, orang hampir iqamah, Bapak Ibu kan tidak boleh duduk kan, kecuali salat 2 rakaat. Ini Bapak Ibu tidak sempat salat 2 rakaat, tidak sempat salat 2 rakaat,
Maka Bapak Ibu tidak boleh juga duduk, tetap berdiri. Sambil berdiri menunggu iqamah itu bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, dia mendapatkan satu pohon di sorga setiap membaca satu kalimat itu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Dulu sebagian kawan-kawan ko Bapak Ibu nya terlambat tiba Pak. Sembahyang sunat ndak dapat leh. Lai tagak Pak pi mota saya orang sawala tu Pak. Ya. Ya. Sambil tagak dia mota. Baca subhanallah ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, satu pohon dia dapatkan di sorga. Bapak Ibu, kalau pohon di sorga itu kan kata Allah di surah Al-Waqiah ya. Wa zillim mamdud. Pohon di sorga itu bayangannya, naungannya itu begitu panjangnya. Mamdud. Bahkan kata Nabi, satu pohon di sorga milik penduduk sorga itu bayang-bayangnya masih rata mi'ati sana, 100 tahun perjalanan dengan kendaraan tercepat. Bapak Ibu pakai kendaraan paling capek, misalnya Ferrari, ya, itu 100 tahun dia berjalan di bawah bayang-bayang satu pohon itu. Itu yang akan diperoleh kalau orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan, kata Nabi, laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Di langit yang ke-6, di langit yang ke-7 saya ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi. Di Nabi Isra dan Mi'raj itu ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, ya, sampaikan salam saya pada umatmu, kabarkan dia bahwa sorga itu luas dan perlu ditanam. Suruh umatmu menanam pohon di sorga, menanam tanaman di sorga agar dia nanti panennya banyak. Nabi bertanya, apa tanaman yang harus ditanam oleh umatku untuk dia bisa panen banyak di sorga? Apa kata Nabi Ibrahim? Katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pesan Nabi Ibrahim ketika malam Isra dan Mi'raj. Suruh umatmu banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia sudah menanam ya banyak tanaman di sorga. Nah, kan tak payah tinggal panen saja Ibu. Bapak Ibu yang pamali membaca itu nanti cari-cari orang salah. Kok libu kau nyoncek-encik, kalau ndak tu baca leh. Nah. Bapak Ibu kan menanamnya di dunia ini. Kalau di sana kan tempat memanen saja. Apa yang ditanam itu yang dipanen. Yang ndak pernah menanam, ndak memanen Bapak Ibu. Ya. Ya kalau lewat tetangga, jo kawan yang rajin menanam tu leh nyoncek kawak sebelah tu ambil lah. Ya. Kalau ndak tu cari-cari salah besok. Bapak ya. Sesuai apa yang kita tanam nanti kita panen Bapak Ibu. Itulah tanamannya kata Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu hadis dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kufirat ahu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Ini hadis sahih At-Tirmizi. Kata Nabi, tidak seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kecuali diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tak bayangkan Bapak ya. Bapak Ibu kalau baca itu tidak disebutkan berapa kalinya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu baca saja itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau yang lengkapnya ada dengan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu itulah tuh. Dan semudah tu jalan dikasih tetap juga tidak membaca dan tidak mengamalkannya. Itu yang tidak mau namanya itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati. Karena jaminan surga kita begitu besar Bapak Ibu. Asalkan mau. Baca saja tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang pendek tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada yang pendek tadi. Subhanallah walhamdulillah. Itu saja cukup, sudah. Ada yang selesai salat tadi kan. Begitu hebatnya. Lalu hadis dari Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla asyara rikab wa kutibat lahu mi'a hasanah wa muhiyat indahu mi'a sayyi'ah kanat lahu hizran minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsi wa la ya'ti ahad afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksar min zalika wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat hataya walau kanat misla zabadil bahri. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Kata Nabi begitu ya. Kalau dia baca la haula wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Ya, pagi dan malamnya pokok 100 hari 100 kali dia baca. Kata Nabi dia diberikan 10 ya kebaikan memerdekakan 10 orang budak. Budak itu mahal Bapak Ibu dulu. Satu budak itu kadang nilainya bisa 100 onta. Bapak Ibu dulu kalau orang berperang ada tawanan perang namanya Pak. Itu makanya di surat Al-Insan ya ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 10 atau sampai 12 itu. Wanut imut ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, ayat yang ke-8 surah Al-Insan itu. Jadi ada namanya satu kelompok manusia asir. Asir itu tawanan perang Pak. Tawanan perang ini kalau ingin dibebaskan itu keluarganya mesti membayar 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kalau kita sekarang Pak nilainya sekitar 100 Avanza lah. Onta itu mahal, Pak. Onta itu harganya bisa mencapai ratusan juta. Ini kata Nabi, kalau dia baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dia baca sehari, nilai pahalanya sama memerdekakan 10 budak. 10 budak itu kali 100 onta. Tuh. Lalu wa kutibat lahu mi'ah hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapus untuknya 100 dosa, dan dia akan dijaga dari gangguan setan pada hari itu dari pagi sampai malamnya. Kalau Bapak Ibu baca ini 100 kali, dari pagi sampai malamnya setan tidak akan berani mengganggunya, kata Nabi. Dan besok di hari kiamat dia tidak datang, seseorang pun tidak datang nanti keadaannya lebih baik dari orang itu. Nanti di akhirat itu keadaan orang macam-macam Pak. Nanti Bapak Ibu baca tafsiran surat An-Naba ayat 18. Ya, kata Allah yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Besok manusia di padang mahsyar itu bentuknya ragam-ragam Pak. Ada yang tak berkaki, tak bertangan, ada yang bentuk baru bagai, ada yang bentuk babi bagai, ada yang busuk bagai, ada yang lidahnya juga gigi-gigi bagai Pak, ada yang butuh bagai, ada yang idiot, macam-macam. Ya, Nabi sebutkan begitu. Tapi kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih baik keadaannya daripada orang yang baca ini 100 kali setiap hari. Subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan tinggal Bapak Ibu baca aja tuh. Dari tadi sudah terlalu banyak yang harus dibaca. Nah, di terakhir kita baca kata Nabi kalimatan khafifatan al-lisan sakilatan fil mizan. Ada 2 kalimat kata Nabi, 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan nanti akhirat. 2 kalimat yang ringan lidah mengucapkan tapi begitu berat di timbangan akhirat. Apa itu? Kata Nabi, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca kata Nabi, 2 kalimat ini yang paling berat timbangannya nanti di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau Bapak Ibu bacalah ini, maka nanti di akhirat timbangan amalnya pasti berat. Kan nanti kan pilihan kita 2 saja. Fa amma man khaffat mawazinuhu, ya, fa ummuhu hawiyah kan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Bapak Ibu dua saja. Timbangannya bisa khafat ringan atau sakulat. Kalau khafat neraka, kalau sakulat insyati radiyah, hidupnya bahagia. Kalau ingin Bapak Ibu sakulat mawazinuhu, ini bacanya nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bacalah. Akan berat timbangnya pasti. Nah itulah Bapak Ibu di antara keutamaan-keutamaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang ini Bapak Ibu pilih saja mana yang suka. Subhanallah wa bihamdihi ada, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Berapa Bapak Ibu baca terserah, berapa kuat membacanya. Yang penting bacalah setiap hari. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau pergi ke kantor atau pergi ke tempat bekerja, itu di atas mobil tuh bisa banyak dibaca tuh Bapak Ibu. Kok kadang tak sudah teoto tuh beda musik tuh geleng-geleng securang mabuk teoto tuh Bapak Ibu. Lah rugi Bapak Ibu tuh. Ambo Bapak Ibu dari Lubuk Menturun ke Lubuk Lintah apa Maja bara 1,5 jam Bapak Ibu. Kalau bawa motor 1,5 jam bawa baca tuh bara rapi bisa Bapak Ibu. Kan banyak kesempatan kita membaca nih Bapak Ibu. Tidak mesti harus duduk Bapak Ibu. Tergantung maunya kita saja. Aturlah waktu kita supaya paling tidak kita baca ini minimal ada 100 kali kita baca. Dari tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ini. Ya momentumnya waktunya terserah Bapak Ibu lah. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan tentang ini atau di luar ini juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Nah Ibu ya, cukup ya. Kalau cukup tinggal diamalkan. Silakan Ibu. Kalau kita selesai sholat wajib, kita berzikir dan berdoa. Ada saya lihat orang yang lebih panjang doanya daripada berzikirnya, itu mana yang lebih bagus Ustaz? Doa itu bagian dari zikir Ibu. Doa itu bagian dari zikir. Karena zikir itu mengingat Allah. Doa itu artinya memanggil Allah. Sudah lebih dari zikir itu. Cuman ada bacaan-bacaan spesial yang diajarkan Nabi. Makanya nanti ketika kita baca zikir ba'das salah, nanti ada di sini. Apa saja zikir yang diajarkan Nabi setelah selesai salat. Tapi salah satunya ini. Siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah yang ke-100 tahlil la ilaha illallah, maka kata Nabi, ya kalau itu dia baca, dia orang pertama yang dibukakan pintu surga kelak. Jadi Bapak Ibu setelah salat langsung berdoa, rugilah. Minimal baca itu dulu. Baca dulu 1 kali. Soal menghitungnya nanti ada hadisnya. Ini hadisnya ada di sini. Ra'aitu Rasulullah yaqidu tasbih biyaminihi. Saya melihat Nabi itu menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi dengan pakai tangan kanan. Tapi boleh tak pakai tangan kiri Ustaz? Boleh saja. Yang tak boleh itu tangan kiri saja. Kalau saya pakai tak boleh. Tapi kalau tangan kanan digunakan tangan kiri, itu tangan kiri membantu tangan kanan. Siapa awakku pelupu apalagi kayak kau subhanallah subhanallah tu balik kau lah bara banyak kau siko sih tadi kau. Supaya ndak lupa, bantu je kiri kau. Iko 5 balik, ko 5 balik. 30 tambah 3 selai. Nah. Tapi kalau disiko-siko Ibu, Nabi itu ndak pelupa loh Ibu. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Apapun yang diajarkan ke Nabi itu, Nabi tidak pernah lupa. Lupa tidak do pada Nabi Ibu. Itu makanya Nabi subhanallah pakai tangan kanan itu, Nabi tidak pelupa. Awak nampak lupa, bantu je kiri. Sama Bapak Ibu kalau makan, kan tidak boleh pakai tangan kiri minum kan? Itu kalau Bapak Ibu makannya ya pakai sendok atau tidak apa, tangan tidak apa-apa. Tapi kalau makan jo tangan pakai kuah, tu sudah makan bambik lo kali, sudah makan bik lo kali. Jajuk orang mencari awak Bapak Ibu. Ya,
pakailah tangan kiri, namanya membantu tangan kanan. Membantu boleh. Yang tak boleh itu makan kiri, minum kiri, itu tak boleh. Setan itu. Kalau membantu boleh, ya, tak ada masalah. Kan yang aktif tangan kanan. Nah, tangan kanan karena memiliki fungsi, ya dibantu oleh tangan kiri, ya tak apa-apa. Ini namanya dibantu. Sama juga Bapak takbir kan? Takbiratul ihram. Bapak Ibu takbiratul ihram kanan saja. Allahu Akbar. Enggak kan? Kan dua kan? Ya kan saling membantu. Boleh. Ya. Jadi tasbih itu memang pakai tangan kanan. Cuman kalau pakai tangan kiri membantu tangan kanan, boleh. Yang tak boleh kiri saja. Pakai tasbih Ustaz, kalau orang bid'ah kan? Pakai biji tasbih itu Pak bid'ah kecaknya Pak. Apalagi yang pakai digital tuh. Enggak, yang penting hitungannya. Apapun alat mau dipakai, itu kan alat saja tuh, pakailah. Tangan ini, kenapa Nabi pakai tangan? Dia ikut paling mudah, dia dibuatkan kamari. Itu aku pakai tangan Nabi itu, karena tangan itu kan mudahnya kok. Tak pernah tinggal loh. Kalau tasbih kan acok tinggal biji tasbih rumah beko. Maka Nabi pakai tangan, bukan berarti yang tidak yang menggunakan alat itu bid'ah. Ya, sasik enggak. Pakailah tasbih kalau ada. Kalau enggak pakai tangan. Nah, tangan kiri Ustaz, jangan tangan kiri saja. Dibantu tangan kanan ini dengan tangan kiri itu boleh. Ya. Nah, memang hadisnya begitu. Nabi menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Memang tasbih itu dihitung. Karena kan tadi kata Nabi 33, baru yang 100 la ilaha illallah. Gitu. Jadi yang paling baik itu ibu baca itu dulu setelah salat itu. Baru berdoa. Karena itu nilainya spesial. Spesial nilainya. Rugilah kalau kita tinggalkan. Karena kata Nabi, setiap selesai salat, kalau tak salat, tak masuk yang keuntungan tadi. Ya, nanti Bapak Ibu setiap selesai salat baca, walaupun Bapak Ibu sambil jalan ke rumah bacalah itu. Sambil jalan saja baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Kok disapu ada orang, jawab orang tu, Bu, yo ya. Jadi Bu, subhanallah. Bu. Oh, jangan. Ibu, ya. Kok mau diajaknya mota sebentar lu. Tu sambunglah balik. Subhanallah, subhanallah. Itu Pak Ibu. Jangan Pak Ibu tak mau sapu orang lagi kan serang baca subhanallah tu. Bu je orang. Ya itu keterlaluan lawak nama tu Pak Ibu. Ya. Begitu Ibu. Jadi bacalah itu dulu karena itu nilainya spesial. Silakan Ibu. Boleh. Kita ini bikin produk dengan metode BO order dan menyerahkan DP. Jadi setelah barang selesai kita akan kabari kalau barangnya bisa dibentuk. Nah, banyak ada beberapa customer itu setelah dikabari itu nggak balik-balik Ustaz. DP-nya? Ya itu, gimana dengan DP-nya? Kembalikanlah. Bukan sudah dikabari, sudah di WA, sudah di SMS, tidak ada kabar. Maksudnya tak ada kabar tu dia tak mengambil barang. DP Ibu sudah katakan kalau nanti barang tak jadi DP-nya dikembalikan gitu kan? Kalau barangnya jadi DP tidak dikembalikan, Kalau dia tak jadi beli barang DP kembali tak? seharusnya ya. Ya harusnya kembali. Kalau tak kembali jadi haram itu. Setelah dikabari itu tidak datang. Ibu tunggu sampai kapanpun dia datang. Dan barang tu Ibu jual dulu. Yang DP-nya Ibu tahan. Sampai Ibu cari orang tu, ya sampai Ibu sobok. Kalau nak do kabar berito oleh lelang di telan bumi, yang tak kama apainya, Ibu bersedekah saja tiada namanya. Yang penting uang tu haram Ibu makan. Karena bukan hak kita kan? Nanti dibayar di akhirat itu. Temui orang tu balik. Nah caranya, agen kinyo sedekahkanlah. Sama begini Bapak Ibu berhutang. Ya orang ku nak tentu lepak kama kena cari orang ku. Nyalah pindah, anaknya tak lo ada lost kontak. Nomor HP nak lo sobok lo, kalau dicarikan kamari cuba mencari informasi tak tahu nyalai utang tadi Bapak Ibu sedekah sebanyak utang kenyo tu. Arti namanya sedekah. Lunas. Salah lunas. Ya besok di akhirat masuk ke rekeningnya tu. Itu. Sama gini Pak Ibu nyala mati. Taruh nyala mati Pak. Ya kan tu Ibu berhutang kenyo. Ahli warisnya tak ada lah. Ya kan? Sedekahlah arti namanya. Sedekah sebanyak utang tu.
Tu sampai biku itu masuk ke rekening itu. Pada hari yang punya biku tu, ya kan? E-bankingnya biku dalam barzah tu. Wah, masuk aja siapa aku aja. Ah, yo hutang aja. Nah, selamat Pak Ibu. Ya begitu caranya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh kan ada aturan Pak. Kalau tidak jadi DP hilang. Itu haram doh Pak. Gharar namanya. Penipuan. Sama makanya mohon maaf saya dialer itu Pak, itu sistemnya itu yang perlu diubah. Berhutang itu tidak salah Pak. Tapi dialer itu sistem kezaliman yang luar biasa. Apa beliau tu kredit DP nak pakai DP kan? Lalu cicilan, eta kalau terlambat apa kena dando. Ya Pak, data bayi dia Pak, otonya tarik. Sudah lo tarik DP apa? Hilang. Pai ansuran apa? Untuk inyo, oto nyo jual. Hasil penjualan oto untuk inyo. Tak kezaliman berlipat ganda tu bayar di akhirat nanti. Bayarlah. Itu makanya saya Bapak Ibu sering katakan ke kawan-kawan yang dilialer tu, berhutang tu tidak haram. Kredit tu boleh, halal. Tapi jangan sampai ada di situ sistem kezaliman. Yang dia dialir tu yang tak bisa diubah sampai kini Pak. Sistem yang model itu. Ya. Itu kezaliman luar biasa tu Pak Ibu. Harusnya mobil ini ditarik pihak ketiga yang netral. Itu perjanjian klausulnya begitu. Bila hutang tak terbayar, cicilan ditarik pihak ketiga. Pihak ketiga menjualkan mobil dengan harga standar, harga pasar. Mobil terjual, maka dihitung hutang tadi. Berapa DP, berapa angsuran, berapa yang tersisa lagi, dibayarkan dengan penjualan mobil tadi sisanya. Bersisa, maka sisanya dikembalikan ke yang berhutang. Jadi yang berhutang tak kehilangan segalanya, Pak Ibu. DP-nya hilang, angsurannya hilang, otonya diambil orang. Itu makanya kalau ke dialer kau Pak, kalau kredit, coba nyolayan ni habis-habisan Pak. Kalau cash, lengah-lengah cangok saja kawaknya Pak. Karena cash tapi untung banyaknya loh Pak. Gitu. Jadi memang itulah yang harus diubah Bapak Ibu, sistem muamalah ini yang keliru. Ya. Dan itu sudah masif Pak. Seakan-akanlah masif itu terjadi itu. Ya sistem kredit yang begitu zalim itu. Nah, itulah masif pernah terjadi Pak Ibu. Jangan khawatir Pak Ibu. Jangan-jangan murka Allah segera datang Pak Ibu. Ya karena kezaliman kita sudah masif. Dalam semua lini kita sudah zalim Pak Ibu. Nah, makanya kata Nabi masih beruntung ada banyak orang yang masih beristighfar kepada Allah. Apalagi tidak itulah yang menutup azab itu akan terjadi. Itu yang hadis kita bacakan kemarin itu. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengazab satu kaum ya yang berbuat zalim selama di antara mereka masih ada yang beristighfar kepada Allah. Gitu Ibu. Jadi tetap Ibu cari orangnya, kembalikan DP-nya. Yang barangnya Ibu jual. Karena dia sudah melewati apa namanya itu perjanjian. Begitu Pak Ibu. Cukup Pak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu amalkan sajalah apa yang tadi kita bahas. Pilih mana yang bisa, baca kapan saja mana yang bisa. Paling tidak samati-mati angin yang 100 kali setelah salat wajib. Kan tak payah tuh 100 kalinya tuh. Tak lepas panjang bacanya lah. Nah, jangan tinggalkan itu setelah salat wajib, bacalah sampai ajal kita datang. Nanti kata Nabi, Allah akan bukakan pintu surga pertama untuk orang itu. Walaupun nikmat dunianya banyak. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.